Selamat pagi Bapak Ibu Guru Penguji. Nama saya Federico Jonathan Baguna dari kelas 12 IPS dengan nomor ujian 03 0014 037. Saya Stefan Jonathan dengan nomor ujian 03 0014 059. Saya Joshua Nathan Letanza dengan nomor ujian 03 0014 047. Dan pada hari ini kami akan mempresentasikan negara maju yaitu negara Rusia. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit dari Rusia. Rusia adalah negara terbesar di dunia. Total luas wilayahnya mencapai 17.125.200 km persegi. Ada 23 situs warisan dunia UNESCO di negara ini, 40 cadangan biosfer UNESCO, 41 taman nasional, dan 101 cadangan alam. Letak Rusia. Pertama, topografi. Wilayah Rusia berada pada benua Eropa, khususnya Eropa Timur, serta benua Asia, di mana pegunungan Ural menjadi batas antara kedua benua. Wilayah paling luas adalah Siberia yang umumnya beriklim tundra, karena letaknya di belahan bumi yang paling utara. Maka wilayah perairan Rusia umumnya tertutupi es dengan beberapa laut yang bebas. Es yakni Laut Baren, Laut Putih, Laut Kara, Laut Lapte, dan Laut Siberia Timur yang merupakan bagian dari Arktik atau Kutub Utara, serta Laut Bering, Laut Ostok, dan Laut Jepang yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Berikutnya adalah letak geografis Rusia. Rusia berada di perbatasan benua Eropa Timur dan benua Asia. Di sebelah barat, Rusia berbatasan dengan Finlandia, Ukraina, Belarus, dan Lithuania. Sedangkan di sebelah timur terdapat Laut Pasifik. Dari sebelah selatan, Rusia berbatasan dengan Korea Utara, Kazakhstan, dan Cina. Di sebelah utara, Rusia terdapat Samudra Arktik. Dari arah barat daya, Rusia berbatasan dengan pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, dan berbatasan dengan negara Azerbaijan dan negara Georgia. Wilayah ekonomi. Rusia dibagi menjadi 12 wilayah ekonomi kelompok subjek federal yang dimiliki ciri-ciri berikut. Tujuan ekonomi dan sosial bersama dan partisipasi dalam program pembangunan. Yang kedua, kondisi dan potensi ekonomi yang relatif sama. Yang ketiga, kondisi iklim, ekologi, dan geologi yang serupa. Yang keempat, metode serupa untuk inspeksi teknis konstruksi baru. Yang kelima, metode serupa dalam melakukan pengawasan pabean. Yang keenam, secara keseluruhan kondisi kehidupan penduduk serupa. Wilayah ekonomi tanah hitam tengah, kadang-kadang juga disebut Chernozem Pusat atau wilayah ekonomi Chernozemik Pusat adalah salah satu dari 12 wilayah ekonomi Rusia. Wilayah ini memiliki kota Oblast Belgorod, Oblast Kursk, Oblast Lipsk, Oblast Tambov, Oblast Voronezh. Kawasan ini mengalami kesulitan akibat dari penurunan populasi. Wilayah ekonomi pusat terletak di bagian tengah Rusia, bagian Eropa. Wilayah ini memiliki kota Moskwa sebagai pusatnya dan membentuk wilayah industri utama. Wilayah ekonomi Siberia Timur adalah salah satu dari 12 wilayah ekonomi Rusia. Wilayah ekonomi Siberia Timur di Rusia, di wilayah ini, kota utama seperti Krasnoyarsk, Irkutsk, Ulan-Ude, dan Chita terletak di sepanjang jalur kereta api Trans-Siberia. Batu bara, emas, grafit, biji besi, biji aluminium, seng, dan timbal dapat ditambang di wilayah ini. Kemudian ada penduduk. Kriteria manajemen SDM di Rusia. Rusia yang merupakan negara yang dulunya bernama Uni Soviet, ini mempunyai ciri-ciri budaya khas. Mereka yang seringkali tidak mewakili diri mereka sendiri, melainkan mewakili pemerintahan dalam beberapa hal. Kontrak bagi mereka tidak begitu mengikat. Mereka memandang sesuatu sebagai hal yang mengikat hanya bila kelanjutannya saling menguntungkan. Mereka bukan orang yang mudah melakukan perjanjian dan masih mengusung pentingnya otoritas dalam suatu manajemen. Hingga kini, hierarki dalam perusahaan masih merupakan faktor penting, terutama dalam pengambilan keputusan, meskipun dipandang tidak relevan lagi dengan iklim demokrasi saat ini, gaya manajemen ini relatif masih diperlukan, terutama pada perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem yang baku dan ketat, seperti departemen atau organisasi pemerintahan. Terdapat 7 cuti umum di Rusia, kecuali yang senantiasa disambut dari hari Ahad. Cuti yang pertama dan terutama ialah Tahun Baru. Dua lagi cuti Kristiani, yang utama ialah Easter dan Ahad Trinity. Umat Islam di Rusia pula menyambut Kurban Bayaran dan Uraza Bayram. Cuti umum Rusia yang lain pula ialah Hari Pembela Tanah Air, 23 Februari,
yang memperingati bakti warga negara lelaki Rusia, khususnya yang bakti mat dalam tentara. Hari Wanita Antarbangsa 8 Maret yang menggabungkan tradisi Hari Ibu dan Hari Valentine, dan musim bunga dan buru. 1 Mei, Hari Kemenangan 9 Mei, dan Hari Rusia 12 Juni, dan Hari Perpaduan 4 November. Hari Kemenangan ialah cuti umum kedua paling populer di Rusia. Ya, hari-hari cuti bukan umum pula, termasuk Tahun Baru Lama. Kemudian Rusia bergabung dengan organisasi G20, dibentuk pada 1999 dengan tujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Kemudian Rusia juga masuk ke WTO. Organisasi WTO adalah lembaga yang memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari badan khusus PBB. Pembentukan WTO berawal dari perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994. Kemudian ada BRICS. Tujuan BRICS diciptakan sebagai strategi untuk keluar dari masa keterpurukan akibat krisis ekonomi yang melanda. Selain untuk alasan perekonomian global, BRICS juga dibentuk untuk menjunjung tinggi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Dalam bidang perdamaian dan keamanan, BRICS bertujuan untuk menyebarkan adanya kesetaraan dalam hubungan internasional dan juga menyebarkan demokrasi agar menghindari adanya perselisihan maupun perang dingin yang bersifat konfrontatif. Oke, kemudian next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang tidak sesuai dengan Bapak dan Ibu guru yang mau. Kami mengucapkan terima kasih telah mendengar presentasi dari kami. Sekian, sampai jumpa lagi. Nah, saya akan menjelaskan tentang geografi, tentang ekonomi. Saya mohon maaf jika soal ekonomi tidak mengambil dari geografi, tapi saya membuat soalnya secara sendiri. Baiklah, saya akan masuk ke soal. Dr. Roger adalah seorang dokter spesialis penyakit tulang yang akan membuka praktik miliknya sendiri pada Januari 2021. Pada tanggal 1 Januari 2021, Dr. Roger menyetorkan kas ke rekening tempat praktik sebesar 10 juta. Januari tanggal 2 membayar sewa tempat sebesar Rp juta untuk bulan Januari. Tanggal 3 membeli peralatan praktik sebesar 2 juta secara kredit. Tanggal 4 menerima pembayaran tunai dari pasien atas jasa sebesar 5 juta. Tanggal 7 membeli perlengkapan tempat praktik 100.000 secara tunai. Tanggal 10 menerima kas dan dari Dr. Roger sebagai investasi tambahan sebesar 8 juta. Tanggal 12 menerima pelunasan pasien sebesar 3.500.000. Kemudian tanggal 17 membayar biaya utilitas tempat praktik sebesar 700.000. Kemudian tanggal 20, Dr. Roger menarik tunai sebesar 1.500.000 untuk keperluan pribadi. Tanggal 25 menerima pembayaran tunai dan pasien sebesar 6 juta. Tanggal 27 membayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Tanggal 29 membayar hutang atas sebesar 2 juta. Tanggal 30 membayar beban lainnya sebesar 150.000. Dan tanggal 31 menerima pembayaran tunai dan sebesar 15 juta. Terhitung sejak tanggal 27 sampai 31 Januari. Baiklah, kita masuk ke jurnal umum. Berikut nilai adalah tabel untuk jurnal umumnya. Kemudian masuk. Ini adalah tabel untuk buku besarnya. Boleh scroll ke bawah. Kemudian masuk ke neraca saldo. Ini adalah tabel untuk neraca saldonya. Baiklah, sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata atau tidak cocokan. Selamat pagi, Pak Angga. Saya Joshua Nathan Tanza akan menjelaskan tentang ujian praktek mat. Berikut saya akan membacakan proses perhitungan rataan ragam simpangan baku dari data di atas. Rataan debit. Jumlah seluruh akun per banyaknya akun 47.500.000 per 8. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 5.937.500. Ragam debit untuk XI kita memasukkan semua debit
yang ada di data tersebut. Lalu masing-masing debit kita kurangkan dengan 5.937.500. Lalu hasil pengurangan tersebut kita pangkat 2, lalu seluruh pangkat kita jumlah. Maka kita akan mendapatkan hasil 1.189.153.750 juta. Lalu kita kalikan 1/8, maka kita akan mendapatkan hasil 148.644.218.750.000. Simpangan debit kita akarkan 148.644.218.750.000, maka kita akan mendapatkan hasil 121.91973,537947. Rataan kredit. Jumlah seluruh akun perbanyaknya akun 47.500.000 per 4. Maka kita akan mendapatkan hasil 11.875.000. Ragam kredit. Untuk XI kita memasukkan semua kredit yang ada di data tersebut. Lalu masing-masing kredit kita kurangkan dengan 5.937.500. Lalu hasil pengurangan tersebut kita pangkat 2. Lalu seluruh hasil pangkat 2 kita jumlah hingga mendapatkan hasil 448.187.500 juta. Lalu kita kalikan 1/4. Maka hasilnya 112.046.875 juta. Simpan kredit akar dari 112.046.875 juta. Maka kita akan mendapatkan hasil 105.85219,6481698. Kesimpulannya, rataan debit hasilnya yaitu 5.937.500, sedangkan rataan kredit hasilnya yaitu 11.875.800. Hasil ragam debit yaitu 1,189,153,750 juta, yang merupakan hasil dari 1/8 kali 1,189,153,750 juta. Sedangkan hasil ragam kredit 112,046,875 juta, yang merupakan hasil dari 1/4 kali 448,187,500 juta. Hasil simpangan debit 108.55219,65 yang merupakan hasil dari akar 112.046,875 juta. Sedangkan hasil simpangan kredit adalah 105.85219,65, yaitu yang merupakan hasil dari akar 112.046,875 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.